Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang membahas dunia investasi dan saham dengan cara yang santai, logis, dan mendalam. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan, terutama bagi teman-teman yang ingin memahami sektor pendidikan vokasi dan hospitality di pasar saham Indonesia. Dan atas permintaan dari @ariefvolt3567, hari ini kita akan menganalisis secara mendalam saham PT IDEA Indonesia Academy Tbk dengan kode saham IDEA. Video ini dibuat pada tanggal 21 Oktober 2025 menggunakan data penutupan perdagangan terakhir dan seluruh informasi yang bersumber dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025. Profil perusahaan dan bisnis inti. PT IDEA Indonesia Academy Tbk atau biasa disebut IDEA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan perhotelan, kapal pesiar, tata boga, dan restoran. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009, bermula dari sebuah lembaga pelatihan perhotelan di kota Metro, Lampung. IDEA kemudian tumbuh menjadi salah satu lembaga pelatihan terbaik tingkat nasional, bahkan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Setelah kesuksesan itu, perusahaan memperluas sayap bisnisnya dengan mendirikan 3 unit usaha yang saling mendukung, yaitu PT IDEA Indonesia Academy Tbk, fokus di bidang pendidikan dan pelatihan. PT IDEA Indonesia Propertindo yang mengelola bisnis hotel dan restoran, dan PT IDEA Hospitality Management yang berperan sebagai operator hotel edukasi atau teaching factory. Dengan demikian, IDEA bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi juga grup bisnis hospitality terintegrasi. Mereka melatih, menyalurkan tenaga kerja, sekaligus mengelola tempat kerja itu sendiri. Sebuah model bisnis yang unik, pendidikan yang menghasilkan, hospitality yang mendidik. PT IDEA Indonesia Propertindo memiliki aset sekitar 49 miliar rupiah dan dikuasai hampir sepenuhnya, yakni 99,99% oleh induknya. Sedangkan PT IDEA Hospitality Management memiliki aset 841 juta rupiah dan kepemilikan sebesar 99,8%. Kedua anak usaha ini memperkuat lini bisnis utama IDEA. Yang satu berfokus pada operasional hotel dan restoran, dan yang lain pada pengelolaan hotel edukasi sebagai teaching factory. Intinya, bisnis IDEA terdiversifikasi, tetapi tetap fokus pada satu ekosistem utama, hospitality dan pendidikan. Neraca dan struktur keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian fundamental inti, yaitu kondisi keuangan perusahaan. Pada kuartal kedua tahun 2025, IDEA mencatat total aset 77 miliar rupiah, total liabilitas 13 miliar rupiah, total ekuitas 63 miliar rupiah. Kas sekitar 6 miliar rupiah, total utang 12 miliar rupiah. Jika kita kurangi kas dengan total utang, maka net debt atau utang bersih perusahaan berada di kisaran 6 miliar rupiah. Angka yang relatif kecil. Rasio likuiditas juga sangat sehat. Current rasio 2,24 dan quick rasio 2,22. Artinya, untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek, IDEA memiliki lebih dari Rp2 aset lancar. Perusahaan memiliki bantalan likuiditas yang kuat. Hampir tidak ada risiko gagal bayar jangka pendek. Kemudian dari sisi leverage, debt to equity ratio hanya 0,19 dan total liabilities to equity ratio hanya 0,21. Dengan kata lain, utang hanya 1/5 dari modal sendiri. Dan yang paling menarik, Altman Z-score perusahaan berada di angka 5,59. Sangat tinggi
jauh di atas ambang 3 yang menandakan zona aman. Artinya IDEA sangat sehat secara finansial dan jauh dari risiko kebangkrutan dalam jangka pendek maupun menengah. Arus kas dan likuiditas operasional. Kita lanjut ke arus kas. Pada kuartal kedua tahun 2025, perusahaan mencatat free cash flow positif sebesar 4 miliar rupiah. Dengan laba bersih tahunan yang diestimasi juga sekitar 4 miliar rupiah. Kita dapat simpulkan bahwa laba perusahaan benar-benar tercermin menjadi kas nyata, bukan sekedar angka akuntansi. Ini sangat penting, karena dalam dunia investasi, kas adalah raja. Kas operasional yang kuat memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen dengan tenang, membiayai ekspansi kecil tanpa berutang besar, dan mempertahankan operasional tanpa tekanan modal kerja. Selain itu, IDEA juga dikenal cukup disiplin dalam membagikan dividen. Dividen terakhir yang dibagikan bernilai total Rp1,35 per saham dengan payout ratio 34,64%. Artinya, sekitar sepertiga laba dibagikan ke pemegang saham dan sisanya disimpan untuk operasional. Dividen yield-nya berada di kisaran 1,96% dengan ex-date terakhir pada 16 Juni 2025. Bagi perusahaan skala kecil dengan aset 77 miliar, komitmen membayar dividen konsisten setiap tahun menunjukkan disiplin keuangan dan tanggung jawab terhadap investor. Analisis laba, margin, dan pertumbuhan. Sekarang kita beralih ke laporan laba rugi dan profitabilitas. Pada kuartal kedua tahun 2025, IDEA membukukan pendapatan 13 miliar rupiah, naik sekitar 16,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jika dianualisasi, pendapatan tahun 2025 berpotensi mencapai 26 miliar rupiah, meningkat dari 22 miliar di 2024. Laba bersih tahunan diproyeksikan sekitar 4 miliar rupiah atau naik lebih dari 100% year on year dari 957 juta tahun 2024. Dengan gross profit margin 70,15%, operating margin 16,18%, dan net profit margin 16,17%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah pendapatan perusahaan menghasilkan laba bersih sekitar 16 rupiah. Kita juga bisa melihat efisiensi penggunaan modal. ROA sekitar 5,2%, ROE sekitar 6,3%. Ini bukan angka luar biasa besar, tapi mengindikasikan efisiensi dan kestabilan bisnis yang baik. Secara sederhana, IDEA bukan perusahaan growth tinggi seperti startup, tapi perusahaan yang pelan, stabil, dan menguntungkan. Dari sisi efisiensi operasional, IDEA juga mencatat metrik yang sangat baik. Days sales outstanding hanya 10 hari, artinya piutang cepat terbasih. Sangat baik untuk cash flow. Days inventory hanya 1 hari. Artinya perusahaan hampir tidak menahan stok besar. Days payable outstanding 1,4 hari. Perusahaan juga cepat membayar kewajiban kepada supplier. Semua itu membuat cash conversion cycle hanya 9,7 hari. Artinya modal kerja perusahaan hanya berputar kurang dari 2 minggu. Dalam bisnis hospitality, itu luar biasa cepat. Artinya, IDEA benar-benar efisien dalam mengelola uang masuk dan keluar. Valuasi pasar dan rasio penting. Sekarang kita bahas bagian yang paling sering ditunggu investor, valuasi. Dengan kapitalisasi pasar sekitar 73 miliar rupiah dan laba bersih tahunan sekitar 4 miliar rupiah, maka price to earnings ratio berada di kisaran 17,7 kali. Sementara price to book value hanya 1,15 kali. Dan EV revenue sekitar 3 kali. Jika dibandingkan dengan median PE IHSG yang berada di angka 8,18, maka saham IDEA tergolong premium.
Artinya pasar menilai perusahaan ini lebih tinggi dibanding rata-rata emiten di bursa. Namun, premium valuasi hanya akan bertahan kalau pertumbuhan dan profitabilitas IDEA berlanjut. Jika laba stagnan atau menurun, valuasi ini bisa menjadi beban bagi harga saham. Sebaliknya, bila pertumbuhan 15-20% per tahun bisa dipertahankan, maka PE 17 masih tergolong wajar. Risiko dan hal yang harus diwaspadai. Setiap saham punya peluang, tapi juga risiko. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati oleh investor. 1. Kepemilikan terpusat. Sebagian besar saham dimiliki oleh PT IDEA Asia Investama 40% dan Direktur Utama Eko Desrianto 38%. Artinya, lebih dari 78% saham dikuasai pihak internal. Free float publik hanya 18%, membuat likuiditas pasar rendah dan potensi volatilitas tinggi. 2. Piotrowski F-score rendah, hanya 2. Skor rendah ini bisa menunjukkan bahwa beberapa indikator kualitas laba atau efisiensi keuangan belum optimal. Investor harus mencermati laporan keuangan tahunan secara detail untuk memastikan tidak ada anomali akuntansi. 3. Ketergantungan pada sektor hospitality. Sektor ini sangat bergantung pada ekonomi dan pariwisata. Jika sektor pariwisata melemah, pendapatan dari hotel edukasi dan penyaluran kerja juga bisa tertekan. 4. Ukuran bisnis relatif kecil. Dengan aset hanya 77 miliar, IDEA tergolong mikro dibandingkan perusahaan pendidikan besar lainnya. Skala kecil berarti fleksibel, tapi juga lebih rentan terhadap guncangan eksternal. 5. Harga saham fluktuatif. Berdasarkan data 1 tahun terakhir, saham IDEA sempat naik hampir 100% YTD. Tapi juga pernah turun hingga 57% dalam 1 bulan. Ini menunjukkan pergerakan harga sangat cepat. Bisa naik tajam, bisa juga terkoreksi dalam. Kekuatan dan peluang pertumbuhan. Sekarang kita beralih ke hal positif. Kekuatan dan peluang. 1. Model bisnis sinergis dan unik. IDEA tidak hanya mendidik, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengelola fasilitas itu sendiri. Pendidikan yang menghasilkan dan hospitality yang mendidik, inilah diferensiasi IDEA. 2. Neraca yang kuat dan utang rendah. Ini memberi fleksibilitas tinggi untuk menghadapi masa sulit atau ekspansi tanpa tambahan beban berat. 3. Dividen konsisten. Meski yield tidak tinggi, kebijakan dividen yang stabil menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham. 4. Pertumbuhan profit yang cepat. Lonjakan laba 116% year on year menunjukkan momentum yang kuat. Jika dapat dipertahankan 2 hingga 3 kuartal ke depan, valuasi premium bisa menjadi masuk akal. 5. Prospek jangka panjang sektor pendidikan vokasi. Permintaan tenaga hotel dan kapal pesiar meningkat pasca pandemi. Indonesia yang berfokus pada sektor pariwisata berpotensi menjadi pasar besar bagi pelatihan hospitality. Kesimpulan. Oke, kita sampai di akhir pembahasan. Secara keseluruhan, PT IDEA Indonesia Academy Tbk, IDEA adalah perusahaan kecil dengan neraca yang sehat, profitabilitas bagus, arus cash positif, dan pertumbuhan yang menjanjikan. Valuasi saat ini memang sedikit premium dengan PER 17 kali. Namun, hal itu bisa dibenarkan jika perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan laba yang solid. Untuk investor jangka panjang yang menyukai perusahaan kecil, stabil dan disiplin dividen, IDEA bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk investor yang mengincar value, sebaiknya menunggu harga koreksi atau peningkatan kualitas laba atau Piotrowski F-score sebelum masuk. Selalu ingat, kunci sukses dalam investasi bukan mendebak harga, tapi memahami nilai dan risiko di balik perusahaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau Anda suka analisa seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman investor Anda. Tulis juga di kolom komentar, saham apa lagi yang ingin saya analisis selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan! Dan tetap bijak berinvestasi.